Beberapa hari lagi, Timnas Indonesia akan memulai petualangan mereka di babak keempat kualifikasi Piala Dunia, di mana tim pertama yang mereka hadapi adalah tuan rumah Arab Saudi pada tanggal 9 Oktober mendatang. Sementara selanjutnya, Indonesia akan melawan Irak pada tanggal 12 Oktober. Pada persiapan nanti, tentunya Timnas Indonesia akan mengalami kendala. Salah satunya adalah persiapan mepet, karena para pemain bakal telat bergabung, terutama pemain yang bermain di Eropa. Masalah itulah yang kini coba dipecahkan oleh tim kepelatihan. Dan saat ini, solusinya mulai ditemukan, karena hampir semua staf timnas telah lebih dulu datang ke Arab untuk mempersiapkan semuanya. Hal inilah yang pastinya membuat Arab dan Irak patut waspada, karena dengan ini, Indonesia sama saja mencuri start sebelum babak keempat dimulai. Dan untuk itu, inilah cerita menjelang dimulainya babak keempat kualifikasi Piala Dunia. Beberapa waktu yang lalu, PT LIB mengumumkan jika mereka akan menunda pekan ke-8 Super League, di mana pekan 8 Liga Indonesia sendiri rencananya digelar pada tanggal 2 sampai 5 Oktober. Jadwal itu kemudian diganti dan diundur pada akhir Desember mendatang. Soal keputusan ini, PT LIB pastinya memiliki alasan. Alasannya adalah agar persiapan Timnas Indonesia bisa semakin maksimal jelang menjalani babak keempat. Karena dengan penundaan jadwal tersebut, para pemain kini sudah bisa fokus membela timnas, terutama pemain yang mendapatkan panggilan dari Patrick Kluivert. Apa yang dilakukan oleh PT LIB tentu adalah sebuah keputusan yang sangat bijak. Bagaimana tidak? Karena saat ini ada banyak pemain timnas yang bermain di Liga Indonesia. Jika dihitung, setidaknya ada 12 pemain yang bermain di Super League. Dengan pemindahan jadwal tadi, maka 12 pemain tersebut bisa langsung berkumpul dan berangkat bersama ke Arab Saudi. Dan mungkin hari ini mereka sudah siap-siap untuk berangkat. Sementara pemain yang bermain di Eropa, mereka mau tak mau harus sabar menunggu karena jadwal di liga-liga Eropa masih sangat padat, terutama yang dirasakan oleh Verdong, Cavendish, Emil Audero, dan Jaitzas. Khusus Cavendish dan Verdong, kemungkinan besar mereka akan telat bergabung karena klub mereka baru selesai bermain tanggal 6 Oktober. Staf Timnas Indonesia curi start dan sudah tiba di Arab Saudi. Untuk pemain, mereka dipastikan tidak akan bisa datang bersama. Maka dari itu, harus ada perwakilan di Arab Saudi untuk menyiapkan semuanya. Hal inilah yang akhirnya dilakukan oleh staf Timnas Indonesia, di mana menurut kabar terbaru, staf Timnas Indonesia sudah sampai di Arab Saudi. Sesampainya di sana, mereka akan mempersiapkan semuanya. Tujuannya adalah agar Timnas Indonesia semakin siap dan berani bertempur di lapangan. Tak hanya staf dan official, tim kepelatihan juga memutuskan untuk langsung berangkat ke Arab Saudi. Bahkan Patrick Kluivert sudah sampai dan menyaksikan sebuah pertandingan di Liga Arab Saudi. Tujuannya adalah untuk melakukan mata-mata sekaligus mempelajari situasi di sana. Dalam postingan yang dia unggah, Kluivert bersama Danny Lanzar menyaksikan pertandingan antara Al Ittihad melawan Al Ahly. Kebetulan laga itu digelar di King Abdullah Sport City, stadion yang nantinya akan digunakan oleh Timnas Indonesia. Arab belum apa-apa dan cuma mengumumkan skuadnya. Sementara sang tuan rumah, yakni Arab Saudi, sejauh ini belum melakukan persiapan berarti. Hal yang sangat wajar,
karena liga di sana masih berjalan. Mereka juga diuntungkan karena tidak perlu menjalani perjalanan jauh. Sampai saat ini, Arab baru mengumumkan skuadnya yang akan mereka andalkan di babak keempat nanti. Dari skuad yang dibawa, uniknya masih ada nama Salim Al-Dawsari, bintang timnas Arab yang sebelumnya dikabarkan mengalami cedera. Selain Al-Dawsari, juga ada Muhammad Kano hingga Musab Al-Juair, pemain yang diprediksi bakal merepotkan timnas Indonesia. Untuk bek Arab yang kini jadi idola fans Indonesia, yakni Ali Al-Bulaihi, secara mengejutkan tidak dipanggil oleh Hervé Renard. Sementara timnas Irak, sampai saat ini mereka juga belum mengumumkan skuad yang akan diandalkan. Namun jika melihat daftar pemainnya, kemungkinan besar mereka bakal tetap mengandalkan pemain-pemain lama. Untuk timnas Irak sendiri, ada beberapa pemain yang dianggap sangat berbahaya. Mereka adalah Aiman Hussein, Ali Jasim, hingga Muhannad Ali. Khusus nama terakhir, pemain timnas Indonesia harus waspada karena bisa saja Muhannad Ali kembali bermain kasar seperti yang ia tunjukkan waktu melawan Thailand. Selain tiga nama tadi, juga ada Frans Putros. Pemain ini adalah pemain Persib Bandung yang nantinya dirinya akan melawan rekan-rekan di Persib yang membela timnas seperti Mark Wack, Eliano Renders, Beckham Putra, hingga Tom Hay. Semua pemain Indonesia ready, siap tempur. Selain telat gabung, ada masalah lain yang saat ini dikhawatirkan oleh fans Indonesia. Masalah yang dimaksud adalah cedera yang dialami oleh beberapa pemain timnas. Beberapa waktu yang lalu, ada beberapa pemain yang dikonfirmasi mengalami cedera, bahkan terancam absen membela Indonesia. Salah satunya, pemain itu adalah Emil Audero Mulyadi. Tapi pada akhirnya, cedera tersebut tidak terlalu parah dan semua pemain sudah siap untuk membela Indonesia di babak keempat. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh Pak Sumarji selaku manajer dari Timnas Indonesia. Laporan yang kami BTN terima, tidak ada cedera serius untuk pemain yang bersangkutan. Sampai sejauh ini, kami tidak mendapatkan laporan bahwa pemain yang bersangkutan cedera serius. Keduanya bisa bergabung dengan Timnas Indonesia, kata Sumarji, dikutip dari CNN. Dengan kepastian tersebut, kini membuat Indonesia bisa memainkan pemain terbaiknya, termasuk Ole Romeni. Khusus Ole, kemungkinan dirinya sudah bisa comeback membela Timnas Indonesia di babak keempat. Untuk cedera yang dia derita saat ini juga sudah mulai membaik, namun dirinya tetap harus hati-hati, karena bisa saja cedera itu bisa kembali datang. Kini dengan segala persiapan yang telah dilakukan oleh Timnas Indonesia, mari doakan saja semoga skuad Garuda mampu mendapatkan hasil terbaik. Hasil yang bisa saja membawa mereka lolos ke Piala Dunia. Namun jika pada akhirnya gagal, kita sebagai fans tetap harus memberikan apresiasi terhadap perjuangan para pemain. Sekaligus jadikan sebagai pelajaran dan evaluasi diri supaya di babak kualifikasi selanjutnya Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia. Jadi itulah cerita jelang dimulainya babak keempat kualifikasi Piala Dunia.